Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti kembali menjumpai Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini saya tidak sendiri ya, saya sudah bersama dengan founder dari salah satu komunitas membuat badan jadi sehat, dan tentu nanti akan kita kenal lebih dekat ketika saat ini mendengar olahraga itu sudah menjadi gaya hidup ya, karena semua ingin sehat, tidak hanya sekedar secara finansial tapi secara tubuh juga ini harus mendukung. Karena sakit itu nanti mahal bayarnya ya. Jadi lewat komunitas kesempatan malam hari ini mendengar, salah satu yang akan hadir adalah komunitas Oasis Aquatic. Nah, saya tidak sendiri, saya telah bersama dengan founder Oasis Aquatic. Kita akan banyak mengenal bagaimana sebenarnya sih komunitas ini berkumpul, bergerak, kemudian juga kenapa kemudian ini ada di Kabupaten Sumeneb. Sudah ada Ibu Dewi yang sangat luar biasa semangatnya ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riri. Kabar baik malam hari ini ya. Terima kasih. Kegiatan seharian capek ya Bu, lelah ya. Sangat capek sekali. Apalagi lelah. Agustusan ya. Iya benar, itu hari capek nasional katanya. Baik. Nah, barangkali di awal jumpa kita nih Bu Dewi bisa sedikit bercerita ya, karena kita ingin mengenalkan bagaimana komunitas Oasis Aquatic ini kemudian ada di Sumeneb. Kita angkat topik sendi sehat tulang kuat. Nah, kita mengenal lebih dekat tentang komunitas Oasis Aquatic. Sedikit cerita dong Bu, sebagai founder dari Oasis Aquatic itu awalnya dulu seperti apa? Iya, awalnya itu gini Mbak, kan kita sebelumnya itu jadi ada sanggar senam, tapi khusus di aerobik. Di aerobik sama di yoga itu. Jadi sebelumnya kan kita itu di Disput Porapar gitu ya. Jadi kita ada sanggar di situ, kemudian teman-teman itu banyak bergabung. Nah, kemudianlah ditawari oleh salah satu instruktur saat itu Mbak Deni. Jadi Bu, ayo Bu kita main-main di air, akuatik, gabung Bu. Ya memang ada sih Mbak yang sejenis seperti itu sebelumnya. Nah, akhirnya singkat cerita kita sama saat itu Bu Susi. Nah, jadi bertiga itu kita ikut Mbak. Tapi kemudian saat itu setelahnya kita pulang, kita ditelepon bahwasanya komunitas tersebut itu tidak menerima member baru lagi. Jadi Karena mungkin sudah full ya. Jadi mungkin juga sudah full. Nah, akhirnya singkat cerita kita dengan teman-teman yang dari SMK, SMKN 1 Kalianget saat itu. Karena Ibu ngajar di SMKN. Iya, karena ngajar di sana saya. Jadi kita dengan teman-teman, ayo kita pokoknya ngumpulin minimal 10 orang gitu. Jadi minimal 10 orang itu cukup untuk honor instruktur gitu. Awalnya seperti itu. Nah, nanti salah satu dari kita ini sudah pembagian, Mbak, pembagian tugas. Saya bagian marketing, kemudian yang satu ini yang IT ini bisa itu bagian medsosnya, kemudian satunya ini bagian flyer dan sebagainya. Sudah kita perhitungkan. Nanti ini bagian ini bagian ini. Nah, nanti dari 10 orang itu kita tugaskan wajib untuk mempromosikan di lingkungan sekitarnya itu. Jadi alhamdulillah Mbak,
kita berdiri dibentuk itu ya 31 Agustus 2025. Wah, hampir setahun nih ya. Nah, iya. Jadi nanti 31 Agustus 2026 besok genap Oasis Aquatic itu berulang tahun yang ke 1 tahun. Ini momennya pas nih ada di Pas, RRI ya. iya. Dari 10 orang itu lama-lama sampai sekarang itu bergabung 150 orang. Wow. Dan itu tidak hanya di circle kita yang dari SMKN 1 Kalianget. Jadi dari semua, ada dari berbagai unsur OPD, kemudian dari swasta, dari berbagai macam profesi, Mbak. Dan dari berbagai macam usia sekarang. Termasuk wilayahnya tidak hanya di kecamatan kota. Iya, tidak hanya di kecamatan kota. Terjauh dulu itu ada dari Rubaru. Wah. Rubaru, Manding, kemudian yang sana itu apa? Pragaan itu. Perbatasan ya. Iya, Pragaan itu ada. Dan juga banyak dari teman-teman kita itu yang berbagai macam profesi, jadi makin banyak teman, makin banyak circle dari berbagai macam profesi. Termasuk ada yang pengusaha. Nah, gitu. pengusaha batik itu juga gabung, pengusaha batik itu. Nah, tapi barangkali pendengar ini juga belum paham Oasis Aquatic ini apa sih, Bu? Gitu. Jadi awalnya gini, karena kita ini kan kegiatannya banyak banget, Mbak. Jadi kesibukannya juga seabrek, baik di kantor, baik di luar, udah banyak banget. Kita ini merasa lelah gitu loh. Jadi kita merasa lelah, merasa capek. Kemudian kegiatan apa yang bisa bikin kita itu fresh lagi. Jadi kan kayak oase di padang pasir. Nah, itu. Jadi bayangkan gersang. Kemudian ada di situ setitik air, ada kolam di situ. Jadi anggaplah itu oase. Makanya kita terus akhirnya Oasis Aquatic gitu. Akuatik pastilah air. Iya, air. Jadi ada secercah air. Iya. Makanya kita nyemplung ya, Bu, langsung di kolam renang nyemplung ya. sehat. Betul, nyemplung sehat. Nyemplung sehat. Itulah kenapa dikasih nama Oasis Aquatic. Iya. Awalnya dari 10 orang, sekarang sudah 150. 1 tahun. Iya. Di 1 tahun. Wow, betul. Ini perkembangan member yang luar biasa ya. Alhamdulillah ini teman-teman ini juga membantu kita dalam menggetok tularkan, mempromosikan kegiatan-kegiatan kita itu. Nah, itu kegiatannya apa, Bu? Nah, jadi untuk yang sekarang ini kita fokus ke olahraga di air. Kemudian senam di dalam air itu bisa aerobik, bisa yoga. Kemudian bisa juga senam kegel, kemudian juga bisa nge-gym di dalam air nge-gym itu. Apa yang membedakan dengan di daratan, Bu? Nah, kalau di dalam air itu, Mbak, itu untuk cedera itu kemungkinan kecil, sangat kecil sekali cedera. Jadi ini saya cerita sedikit ya. Iya. Pengalaman saya pribadi. Jadi pengalaman saya pribadi saat itu saya sholat itu kalau dibuat tahiyat, dibuat duduk tahiyat itu agak tebel, agak tebel. Lutut nekuk gitu ya? Ya lutut nekuk bisa, cuman di betis. Nah, di betis itu agak tebel. Kemudian saat itu ibu saya memeriksakan ke dokter. Jadi juga karena lutut juga. Nah, iseng-iseng Mbak saya itu periksa. Iseng-iseng saya periksa, Dok. Saya kalau dibuat duduk tahiyat kok betisnya ini agak tebel ya, Dok ya. Kok nggak enak gitu loh. Kayak ngedebel kalau orang Jawa bilang. Ya sudah saya periksa di USG, ternyata ketahuan, Mbak. Ibu ini usia berapa ini? Kok kenapa, Dok? Kok kayaknya ini kayak usia 70 ini. Waduh, masa saya setua itu, Dok? Saya bilang gitu. Jadi saya agak ilfil sama dokternya ini. Masa wajah saya ini kayak nenek-nenek, Dok? Saya bilang gitu. Nah, akhirnya enggak, ini kondisi sendinya ini seperti itu. Nah, ternyata sendi saya ini mengalami radang, Mbak. Itu, sendi saya mengalami radang, cairan sinovialnya berlebih. Itu. Harusnya kalau cairan sinovialnya kan normal gitu ya. Nah, kalau saya itu berlebih. Terus ditanya sama dokter itu, aktivitas ibu apa sehari-hari? Ya saya bilang, saya ini penyuka aerobik, Dok. Kalau misalkan instrukturnya itu kurang ngejos, itu saya suruh ngejos, Mbak. Dulu saya aktif juga di Car Free Day itu. Jangan-jangan instruktur senam dulu, Ibu?
Iya di SMK. Iya. Saya dulu aktif banget Mbak. Jadi kalau ada Car Free Day dan sebagainya, saya nomor 1 di depan itu. Sambil saya lihat itu instrukturnya. Kalau misalkan, aduh gerakannya kok letoy, lemot kayak gini, besok lagi Mbak ngejos ya gitu. Jadi yang semangat, karena kita kan di Gen Z itu kita rangkul semua kalau yang Car Free Day. Yang kemarin saya disebut Porapar itu. Nah kemudian saat itu akhirnya balik lagi, nggak boleh Bu, katanya dokter gitu. Nggak boleh ibu ini aerobik sekarang karena memang sudah usia. Usia nggak boleh dibohongi. Lah terus apa dok saya? Ya itu Bu, senam di air. Kemudian kayak berenang. Terus gowes bisa dok, gowes tapi asal datar. Nggak boleh nggak tuh. nanjak Iya, ya. tanjakan itu nggak boleh. Nah untuk sementara ini ibu dulu, pokoknya yang penting ini sembuh dulu. Terapi air lah istilahnya. Iya, terapi air itu. Akhirnya setelah dari dokter Surabaya itu saya juga ke RSI juga. Nah itu disedot Mbak, disedot. Setelah itu dikasih anti radang. Nah kemudian saya juga bilang, ini gimana dok? Ya sudah Bu, tekuni itu yang terapi di air, akuatik lah. Kemudian saat di Oasis Akuatik itu saya praktekkan bener Mbak. Jadi saya pengen nyoba setelah boleh ya, setelah boleh tapi masih dalam kontrol. Jadi saya nyoba aerobik Mbak. Jadi aerobik itu di air itu saya loncat-loncat pokoknya. Saya berusaha untuk gerakan yang sama seperti kayak di darat. Saya loncat-loncat terus nggak karuan saya. Jadi instrukturnya misalkan kasih contoh gerakan loncat, saya loncat sungguh-sungguh itu. Dalam hati saya bilang saya gini, nanti hari Selasa saya kan kontrol itu. Nah, nanti di USG akan saya lihat apakah Hasilnya itu radangnya itu sudah sembuh atau malah tambah banyak itu cairannya sinovial itu. Ternyata alhamdulillah Mbak. Jadi berkurang. sudah sembuh, sudah normal gitu loh. Sudah normal. Gimana dok? Kalau yang saya kontrol kan 3 kali ya. Yang pertama ini banyak. Jadi 1 spet nambah berapa? Sedikit gitu loh. Terus yang kedua ini sedikit. Nah, kontrol yang ketiga ini gimana dok hasil USG-nya? Bagus, ini sudah normal gitu. Alhamdulillah. Akhirnya karena ini kan berdasar juga medis kan ya. Saya bilang ke teman-teman, kalau misalkan nanti di Oasis Akuatik itu ada gerakan aerobik dan sebagainya, nggak usah takut, saya bilang gitu. Loncat, saya soalnya saksinya. Dan itu diperkuat oleh bukti di USG itu. Langsung testimoni sang founder ini iya. Dan tentu mendengar serta pemirsa ini juga jadi pengen tertarik. Nah, kita coba sedikit boleh ya Bu ditayangkan nih kegiatannya Bu Dewi bersama boleh. komunitas saat berada di kolam renang. Iya. Wah, ini bisa digambarkan karena yang terestrial kan tidak bisa melihat ya Bu. Itu memang harus bisa renang nggak Bu? Enggak. Jadi ya? sebenarnya ini ketakutan teman-teman sih kalau misalkan saya ajak gitu, ayo gabung ke kita Oasis Akuatik. Saya nggak bisa renang. Kita nggak ngajarkan renang Mbak. Kita nggak ngajarin renang. Di situ itu hanya senam di air. Kemudian, jadi walaupun nggak bisa renang nggak masalah. Nggak ya? masalah, nggak usah takut tenggelam. Iya. Itu apalagi cuman, ada alat yang digunakan juga nih. Iya, alatnya namanya water noodle. Bisa untuk terapi lutut, saraf kejepit juga Mbak. Kemudian pinggang, pokoknya ini macam-macam lah, serbaguna sekali. Jadi sangat rugi kalau nggak gabung di sini. Nanti barangkali di tahun kedua itu akan lebih banyak lagi ya Bu. Nah, berbicara soal kegiatan, kemudian hari apa nih untuk yang pengen juga bergabung? Iya, dulu itu kita kan awal ya. Jadi awal itu hanya minggu saja. Karena kita kan juga ada kesibukan kerja di sekolah juga gitu. Nah terus lama-lama teman-teman juga gini, kurang kalau 1 kali. Akhirnya kita nambah. Jadi Sabtu kita di Tirta itu jam 6 sampai setengah 8 ini. Sama ownernya itu kita dikasih waktu yang agak luas, agak panjang ya. Iya. Kemudian di Minggu itu di TSI itu jam 6:30 sampai setengah 8. Nah khusus untuk yang di TSI Batuan ini khusus muslimah. Jadi kita benar-benar privacy itu Mbak.
Nggak ada. Iya, kaum Adam yang masuk nggak ada. Aha, kecuali setelah jam itu Setelah ya. jam itu baru ya 7:30 tap, baru terus dari umum itu. Itu sudah kayak di booking ya. Iya benar. Dan ini ada healingnya juga Mbak. Oh. Wah iya. Nah, kalau pengikutnya itu para muslimah, ini kalau emak-emak sukanya memang healing. Itu Iya. memang diprogramkan Bu di Oasis Nah, Akuatik. gini, awal-awal itu kita melihat, jadi kita di sini di Oasis Akuatik ini keuangan ini kita kelola bareng-bareng. Oh, ada bayarannya Nah, Bu. iya, Oh, jadi berapa nih tiketnya tiap bayar? itu 15.000 sekali datang. Masuk, Ya. Tapi kalau misalkan nggak datang ya nggak ada. Iya. Ya, jadi per bukan, insidental. bukan wajib Iya. tiap Enggak, minggu ya. nggih. Jadi per datang Per aja. datang 15.000, lain tiket itu. Kalau yang 15.000 itu untuk honor instruktur Iya. itu. Nah, nanti dari lebihnya itu bendahara akan merekap. Jadi nanti saldonya ada berapa itu dilaporkan per kegiatan itu, per Sabtu, per Minggu, saldo hari ini. Nah, ini kita hitung per lebaran, habisnya lebaran kemarin bulan April ya. April ya. Lebaran kan Maret, April 2026 sampai sekarang bulan Agustus. Minggu keberapa ini? Minggu kedua ya. Iya. Itu sudah terkumpul alhamdulillah 10 juta. Wow. Iya. Banyak sekali nih Bu Iya. kasnya. Jadi budgetnya memang betul-betul dari member Iya, untuk untuk member itu. Terus mau diapain ya? Nah, Keuangannya ini kemana? Ini nanti kita alokasikan untuk healing memang. Jadi di awal itu kita juga ngecas jasmani, Iya, rohani. Tidak hanya sekedar sendi Iya, sehat tulang kuat, iya. tapi pikiran juga Pikiran ikut juga refresh. fresh. Iya, Ah, benar. betul. Oh. Yang dulu awal berdiri yang mulai dari 31 Agustus 2025. Di tahun 2025 ini kita sudah bisa healing di Madiun sama di Karanganyar itu. Jawa Tengah ya, Iya, Bu? Jawa Tengah itu. Itu juga pakai budget di kas. Iya, pakai budget di kas, kemudian nanti direkap kurangnya berapa, nah itu kita bayar. Nah, nanti untuk yang kedua ini kita rencanakan Banyuwangi Situbondo. Dan Wih. itu inap, Mak. Wow. Inapnya aja di Utama Raya. Keren ya. Keren Jadi banget, betul-betul iya. healing yang sehat ya. Iya. Pasti ketika healing pun ada kegiatan Oasis Akuatik Iya, yang renang ada di situ. kegiatan juga. yang senam di air ya? Iya, benar. Kita cari penginapan yang ada kolam renangnya. Jadi di situ kita juga renang juga, akuatik juga di situ. Wah. Dan ini nanti rencananya mungkin ke depan juga dari saldo itu akan kita keluarkan 2,5%, Mbak. Jadi untuk ditaruh di masjid atau di Jadi ada anak-anak sosialnya yatim. juga Iya, ya. Masya diselipin Allah. itu. Iya, Jadi iya. biar berkah, sehat jiwa, raga juga. Ini barangkali bisa juga menjadi solusi ya bagi Iya. Anda para kaum hawa yang ingin sehat jiwa dan raga. Betul. Bisa di komunitas Oasis Akuatik. Nah, dari selama ini bagaimana respon dari member, Bu? Ini alhamdulillah. Jadi kami di samping supaya member itu ikut dengan kami terus ya, jadi kerasan dengan kami. Kami ini juga di admin ini, di teman-teman yang pengurus ini juga ayo minta tolong dilayani dengan yang baik gitu. Nanti kalau pelayanannya kita baik, itu pasti nanti member juga akan ikut Betah. kita, iya. Nah, kemudian saya juga tanya ke teman-teman member itu, gimana yang gerakan kita hari ini. Jadi saya pengen Evaluasi umpan gitu ya? balik, Iya. feedback dari member itu. Bu monoton, jadi ini monoton. Nah, akhirnya saya bilang juga ke instruktur, coba sambil dipelajari ya bagaimana nge-gym di air. Kalau nge-gym di darat misalkan membentuk otot glutes gitu ya. Nah, bagaimana kalau di air ini kalau membentuk otot glutes, karena otot glutes ini nanti juga menopang kita itu, menopang tubuh kita. Bagaimana supaya kaki nanti bisa lebih kuat, bagaimana supaya nanti radang-radang sendi ini nanti bisa berkurang nyerinya, malah bisa sembuh total. Itu gerakan-gerakannya kita juga sambil belajar
di medsos itu Mbak. Iya. Kita ikuti, kita follow akun-akunnya dokter itu. Jadi komunikasi dengan Iya, instruktur juga intens iya, ya. Iya, jelas itu Mbak. Evaluasi Iya. tentang gerakan. Selalu saya lihat itu nanti sambil saya lihat yang di member itu. Kalau feedbacknya monoton Bu, nah itu saya hubungi instrukturnya. Nanti coba kita variasi gerakan ini gitu. Nah, kemudian cara gabungnya bagaimana nih Nah, Bu? kalau cara gabung itu sangat mudah sekali. Langsung aja datang. Langsung aja datang, ke iya. TKP ya? Datang ke TKP ke lokasi itu. Kalau hari Sabtu jam 6, kalau hari Minggu jam 6:30. Udah. Gitu. Cuman itu aja Iya. ya? Siap. Sekarang itu kadang teman-teman ya Mbak ya, itu kalau habisnya durasinya sudah selesai. Nah, itu teman-teman saya kumpulkan. Yuk yang lansia kesini ikut saya. Itu saya tambahi Mbak. Saya tambahi gerakan-gerakan yang untuk mengurangi sendi, kemudian merilekskan ini bagian punggung, pinggang, leher. Kadang kan kita wanita itu leher ini, iya. Leher ini kaku, bahu ini kaku, Iya. itu. Bangun tidur kadang juga sudah susah digerakkan. Tapi kalau ikut Oasis Aquatic, bangun tidur langsung fresh ya. Langsung fresh. Karena memang kalau habis nyemplung dalam air, Iya. nyampe rumah tidurnya nyenyak, Bu. Nyenyak banget karena hormon-hormon yang bahagia, hormon endorfin, dopamin itu keluar semua. Apalagi di situ saya bilang sama teman-teman itu, jangan malu untuk berteriak gitu. Iya. Jangan malu untuk mengungkapkan misalkan di situ kita sudah ngos-ngosan atau apa, teriak aja. Itu nanti akan bikin plong. Ya. Stresnya Kalau hilang, Mbak. lagi kesel sama suami, Iya, ikut renang itu ikut ya. renang aja. Sekalian teriak-teriak tuh nggak ada yang dengar juga. Iya, utang-utang aja hilang semua, Mbak. Nggak inget sudah. Baik. Nah, tentunya pendengar dan juga pemirsa, Bu Dewi ini juga ketua DWP sekarang di Dinas Pendidikan. Iya. Selain juga pengajar di SMKN 1 SMKN 1 ya. Kahyangan. Nah, boleh sedikit juga Bu diceritakan dari sekian aktivitas kesibukan iya. gitu ya. Untuk membagi waktunya gimana nih Bu di luar Oasis Aquatic? Ya, alhamdulillah ini kalau untuk olahraga, Mbak, itu benar-benar saya luangkan bener. Jadi saya curi-curi waktu lah, misalkan nanti hari Sabtu terus nanti ada pertemuan ini, saya datang dulu. Setelah itu langsung sudah meloncat, mandi, langsung meloncat ke lokasi baru. Jadi memang di rumah sebentar aja. Iya, sebentar aja itu. Tapi tidak ada komentar ya Bu. Sama-sama Bapak dengan- sama-sama senang olahraga karena. Iya, Jadi kalau iya, hari iya. Sabtu Minggu itu memang benar-benar full kita gunakan untuk olahraga, Mbak. Suami saya itu mulai dari pagi sampai nanti duhur itu baru pulang. Iya, jadi selain memang untuk kebugaran, senam air ini juga bisa merefresh ya, apalagi di Oasis Refresh, Aquatic iya. kata Bu Dewi tadi ada agenda healingnya, Iya. kemudian ada kegiatan sosialnya, dan apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai Bu dengan adanya ini? Tujuan kita itu sederhana, Mbak. Jadi kita itu ikhtiar sehat itu sampai tua. Menua dengan sehat tanpa tongkat. Itu. Jadi nanti kita juga ibadahnya itu juga akan sempurna insya Allah. Kemudian kalau misalkan kita nanti dikasih rezeki bisa umroh, Amin. itu bisa kuat, Mbak, tawaf, sa'i. Masya Allah, tujuan yang mulia ya. Iya. Pokoknya sehat sampai usia lanjut Iya. tanpa tongkat. Tanpa tongkat. Ibadah juga tetap semakin semangat sempurna, ya, sempurna iya. insya Allah. Baik, nah terakhir ada yang ingin disampaikan Bu Dewi untuk Iya. pendengar dan pemirsa di luar Iya. sana. Kita itu suatu saat memang akan menua ya Mbak ya. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kita ikhtiar sehat ini biar nanti saat tua kita tetap sehat. Kemudian nggak nyusahin anak, Mbak. Nggak nyusahin anak. Jadi sehat sampai tua. Misal kita nanti sudah saatnya dijemput, ya jangan sampai sakit itu berkepanjangan gitu, Mbak. Jadi ikhtiar sehat kita itu kita mulai dari sekarang. Itu aja. Dan mindsetnya ikut Oasis Aquatic juga nggak harus jadi langsing dan kurus ya Bu? Nah itu nanti bonus, Mbak. Bonus. Bonus. Itu nanti akan mengiringi sendiri. Saya ini
ini apa baju ini dulu sesak, Mbak. Sekarang sudah cukup ya, Bu? Sekarang ya cukup, alhamdulillah, nggak usah tahan perut. Iya, dan yang ikut pun nggak harus usia lanjut dong. Nggak harus, Mbak. Ini ya. Banyak Gen Z juga yang ikut. Gen X juga. Itu ada yang usia kelas 4 SD, Mbak. Wah, ada ikut. Iya, jadi ya teman putri-putrinya dari teman-teman kita sendiri. Yang termuda itu usia duduk di kelas 4 SD. Yang tertua itu usia 78 tahun. Wow, Itu 78 tahun, 76 Sepuh tahun. sekali ya. Sepuh. Tapi alhamdulillah bisa beliaunya nyemplung ya. nyemplung. Jadi nanti kalau usia segitu kan ada durasinya. Kalau beliaunya sudah merasa dingin banget. Nah, itu sudah saya arahkan untuk sudah di darat lagi. naik ya. Nggih. Takut Baik. nanti pas kedinginan gitu. Iya. Dan saya juga minta ke teman-teman itu tetap membawa minum. Iya. Karena walaupun di air kita itu juga Harus terhidrasi ya. Iya, ngos-ngosan juga loh Mbak itu Mbak. Apalagi nanti kalau gerakannya sudah aerobik gitu, itu makanya saya Mbak minum itu sambil minum gitu. Iya. Iya, supaya seger lagi juga. Baik. Teriak juga kenceng. Kita juga pengen denger nih teriakannya founder Oasis Aquatic ya saat berada di dalam kolam renang. Kita coba lihat bersama. Wow, ini para perempuan yang ingin sehat ya. Iya betul, berbagai macam usia. Baik, semoga ini menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana untuk tetap sehat ya Bu Amin, Dewi, ya. dan juga sehat mental, sehat akal Iya. dan tubuh ya. Terima kasih kebersamaannya Iya, terima sudah kasih kembali, sharing Marilyn. ini, Iya. menyempatkan waktunya di tengah kesibukan malam hari bisa menemani pendengar dan pemirsa. Iya. Selamat istirahat Ibu. Iya, Saat melanjutkan makasih. aktivitas juga untuk besok ya. Makasih, Assalamualaikum Marilyn. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian untuk Ngobras malam hari ini. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.